Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah siap untuk dengarkan firman, saya ajak kita sama-sama untuk buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Hari ini saya baca ayatnya rada panjang, tapi penting untuk saudara dan saya mencermatinya gitu. Karena ini ada satu paket yang kita harus pahami dari hulu ke hilir gitu. Supaya pada akhirnya dalam proses kita mengiring Yesus, dasarnya kita semakin kuat. Coba, saya undang saudara untuk buka dengan saya Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat 8 Bapak Ibu. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Yakobus pasal 2, 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Alkitab bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Coba, saudara kembali dengan saya di ayat yang kedua. Yakobus bilang begini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di mana-mana orang akan selalu susah ketika harus berhadapan dengan pencobaan. Tetapi kali itu sampai dengan hari ini kita membaca bahwa Yakobus bilang, kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, kamu harus berbahagia. Nah, kata bahagia di situ, Bapak Ibu, itu Yunani bilang kara. Kara itu artinya adalah gini, kamu perlu memiliki ketenangan jiwa sebab kamu tahu alasan dibalik. Ulang. Kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, Yakobus bilang begini, kamu perlu tenang dalam jiwa karena kamu tahu alasan dibalik. Contoh sederhana, pencobaan datang, kamu punya jiwa tenang karena kamu tahu bahwa pencobaan ini ada alasan kenapa terjadi. Nah, kalau saudara dan saya memahami alasan di balik sebuah kejadian, alasan di balik sebuah peristiwa, maka begini, kita punya jiwa akan menjadi tenang. Makanya waktu Yakobus bilang, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, kita perlu kasih tahu untuk diri sendiri. Kalau toh kamu mengalami pencobaan, tenang saja. Kamu sudah tahu hasil akhirnya apa. Kira-kira begitu. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Nah, lalu dia bilang gini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh di situ maksudnya adalah apabila kamu akhirnya digiring untuk masuk ke dalam pencobaan. Nah, ada orang-orang rada bingung. Sebab pernah orang pasti, saudara pasti pernah membaca bahwa Tuhan tidak mencobai. Saudara pernah baca ayat itu kan? Lalu di ayat ini Yakobus bilang bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila kamu digiring untuk masuk ke dalam pencobaan. Garis bawahi dulu. Ada ayat 2, ada ayat 3. Pencobaan yang tertulis pada ayat 2 berkaitan dengan kata ujian pada ayat 3. Jadi kan Alkitab bilang begini, bahwa pencobaan itu Tuhan tidak mencobai orang. Sebab masing-masing orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
Kalau itu berkaitan dengan keinginannya kita sendiri, lalu kita jatuh ke dalam pencobaan, itu mencelakakan kita. Tetapi pada ayat yang kedua, lalu lanjut pada ayat yang ketiga, ini yang Alkitab lagi berupaya untuk bilang. Bahwa pada sebuah waktu, dalam sebuah masa, pada perjalanan kehidupan saudara dan saya, kita akan digiring untuk masuk ke dalam pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman. Gitu. Pahami ini aja dulu supaya jangan saudara mencurigai dulu bahwa Tuhan memang suka coba orang untuk kepentingan supaya jatuhkan orang. Bukan. Dia harus giring saudara dan saya untuk masuk ke dalam pencobaan karena targetnya adalah ujian iman. Mari saya jelaskan dulu arti dari kata pencobaan di situ supaya saudara dan saya paham apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kita punya hidup. Kata pencobaan pada ayat yang kedua, Bapak Ibu, itu menggunakan kata Yunani peirasmos. Peirasmos atau pencobaan, itu artinya adalah begini. Upaya pembuktian apa yang ada di dalam kita. Ulang. Upaya pembuktian apa yang ada di dalam kita. Kayak contoh. Saudara akan ketemu dengan semua orang. Dan saudara akan bisa menarik kesimpulan kalau semua orang baik. Sampai waktu tekanan datang. Baru karakter asli akan keluar. Betul? Kadang-kadang kita ketemu dengan orang tampak ramah di depan, tampak baik di depan. Tapi waktu tekanan datang, karakter asli keluar. Yang terjadi adalah jahat, kasar, dan seterusnya. Nah kalau sampai Yakobus bilang, kamu perlu tenang aja dalam jiwa. Karena kamu tahu alasan dibalik peristiwa. Apa yang akan terjadi? Kamu akan digiring untuk masuk ke dalam pencobaan, ujian iman. Artinya Yakobus bilang ini, kamu akan dibawa kepada sebuah masa di mana yang di dalam kamu itu akan diuji. Kayak yang tadi saya bilang, kasih tekanan supaya kita bisa tahu kualitas orang bagaimana? Apakah gugur iman dalam tekanan atau kuat pada iman dalam tekanan? Makanya Alkitab bilang begini, pencobaan sama dengan upaya pembuktian apa yang ada di dalam kita. Kayak contoh sederhana, kalau mau uji orang jujur atau tidak, kalau mau uji orang setia atau tidak, kalau mau uji orang berintegritas atau tidak, kasih uang. Percayakan uang. Mari kita lihat. Bisa kelola atau tidak. Bisa dipercaya atau enggak. Bisa ditemukan integritas di dalam dia enggak. Nah itu contoh dari kata pencobaan. Sebuah pembuktian. Upaya pembuktian. Yang ada di dalam itu apa? Cukup jelas ya Bapak Ibu. Berikutnya. Apakah pencobaan? Ini menarik. Tadi saya bilang. Ayat 2 berkaitan dengan ayat 3. Pencobaan berkaitan dengan ujian iman. Nah kata pencobaan di sini, peirasmos, artinya adalah ini. Ujian terhadap integritas, ujian terhadap kesetiaan, ujian terhadap kebajikan, ujian terhadap kasih. Ingat, berkaitan dengan ujian iman. Makanya kenapa ini yang perlu kita kasih tahu kepada isi berpikir kita. Kalau tuh kamu harus berhadapan dengan kisah tertentu dalam kehidupan, hadapi dengan tenang dalam jiwa. Kenapa? Sebab kamu sudah tahu alasan dibalik ini ujian. Kamu sedang digiring kepada pembuktian yang di dalam kamu apa? Kamu teruji sebagai orang yang punya integritas gak? Kamu teruji sebagai orang yang setia enggak? Kamu teruji sebagai orang yang penuh dengan kebajikan atau kebaikan enggak? Kamu teruji sebagai orang yang punya kasih di dalam enggak? Atau jangan-jangan kamu cuma pintar teori. Pintar khotbahin orang, pintar nasehatin orang, tetapi tidak jago hidup. Makanya saya bilang, pencobaan yang dimaksud oleh Yakobus berkaitan dengan ujian iman di ayat yang ketiga. Makanya kata pencobaan dikaitkan dengan mari kita buktikan dulu di dalam kamu apa?
Kamu teruji dalam integritas, kebaikan, kesetiaan atau kasih enggak? Itu kira-kira. Nah, apakah pencobaan? Menarik sekali. Peirasmus punya pengertian yang ketiga adalah begini, Bapak Ibu. Ajakan pencobaan, Peirasmus. Ajakan untuk menjadi orang yang disiplin supaya tidak gampang terprovokasi untuk melanggar kebenaran. Ulang. Pencobaan ini berkaitan dengan ujian iman. Makanya kenapa Yakobus bilang ini, kamu harus tenang dalam jiwa. Sebab kamu sudah tahu alasan dibalik pencobaan ini. Pencobaan ini bertujuan supaya, apa tadi? Kamu menjadi orang yang sangat disiplin, yang tidak gampang terprovokasi atau tidak gampang tergoda untuk menyimpang dari kebenaran. Berarti akhirnya kita tahu, pencobaan atau ujian iman ini penting. Supaya pada akhirnya saya menemukan bahwa ternyata iman di dalam saya itu teguh. Pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman ini penting. Harus terjadi. Supaya pada akhirnya saya tahu bahwa ternyata setelah dicobai berkali-kali berkaitan dengan ujian iman, saya adalah orang yang berintegritas. Saya adalah orang yang setia. Saya adalah orang yang hidup dalam kasih. Saya adalah orang yang terdeteksi atau teruji hidup di dalam kebaikan. Itu saja? Tidak. Ujian iman, pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman, ini penting untuk terjadi di dalam kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya memiliki disiplin diri. Apakah bentuk dari disiplin diri? Tidak gampang terprovokasi untuk melanggar kebenaran. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Apakah yang dimaksud dengan pencobaan? Peirasmos yang dikaitkan dengan ayat 3. Ujian iman. Peirasmos pengertian yang berikutnya adalah begini. Kesulitan. Kesengsaraan. Kesukaran. Beban berat, air mata, kemalangan. Sudah? Yang harus saudara dan saya hadapi untuk menguji kualitas karakter, iman, kesucian di dalam kita. Ulang. Apakah pencobaan atau Peirasmus? Alkitab bilang begini, kesulitan. Kesengsaraan, kesukaran, beban berat, air mata, kemalangan. Yang saudara dan saya harus digiring masuk ke situ hanya untuk kepentingan begini Bapak Ibu. Berfungsi menguji kualitas dari kita punya karakter, kualitas dari kita punya iman, dan kualitas dari kita punya kesucian. Jadi saudara bisa lihat. Kalau toh ada pencobaan terjadi yang berkaitan dengan kita punya ujian iman, kepentingannya bukan untuk bikin kita celaka dalam perjalanan hidup. Kepentingannya bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi kepentingannya adalah untuk memberikan bukti kepada sorga, kepada bumi, kepada orang lain, kepada saudara sendiri, bahwa begini, dengan kesulitan, kesukaran, masalah dalam hidup, air mata, kemalangan, you name it. Apa aja yang sukar, yang saudara dan saya hadapi dalam kehidupan, ternyata Alkitab bilang ini penting untuk kamu alami. Supaya kamu teruji dalam karakter. Amin. Teruji dalam kesalehan. Teruji dalam apa lagi tadi? Iman. Itu, sudah paham? Makanya kenapa Yakobus bilang begini, berbahagialah. Atau lebih tepatnya, jiwamu perlu tenang. Karena kamu sudah tahu. Kalau toh kesukaran datang, kesulitan datang, apalagi malapetaka datang, air mata tumpah, kemalangan datang, proses berat kamu hadapi, tenanglah. You gonna be fine. Kamu akan baik-baik aja. Kalau kamu memberikan respon dengan benar, saya ulang Bapak Ibu, Alkitab bilang begini, kamu akan menjadi orang yang terbukti. Dalam integritas, dalam iman, dalam karakter,
dalam kesucian, apalagi tadi dalam kesetiaan, dalam kebajikan, dalam kasih. Nah, pemahaman ini harus mendarat dalam kita punya keyakinan. Supaya waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan, saya ulang, kesukaran, apalagi kesukaran, kesusahan, proses berat, air mata, kemalangan, begini. Kita nggak marah Tuhan. Kita nggak salah mengerti tentang Tuhan. Waktu toh kita harus berhadapan dengan proses yang berat dalam kehidupan. Ini akan terjadi di dalam kita. Tenanglah. Tenanglah. Kamu cuman sedang diuji aja. Kamu teruji dalam karakter, disiplin di dalam diri sehingga pada akhirnya kamu terbiasa. Dalam kesukaran sekalipun kamu tidak menyimpang dari kebenaran. Atau mari kita lihat, waktu kamu susah, kamu langgar kebenaran. Mari uji diri sendiri. Sudah? Nah itu ayat yang kedua. Sekarang mari kita lihat ayat yang ketiga. Ini yang Yakobus bilang, sebab kamu tahu. Ulang-ulang. Kenapa dia bilang? Kamu harus berbahagia. Kamu harus tenang dalam jiwa. Kamu juga harus tahu bahwa pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk membawa kamu kepada the next level, pengujian, teruji enggak? Makanya di ayat 3 dia bilang ini, sebab kamu tahu. Kata tahu di situ kata yang dipakai adalah ginosko. Ginosko itu artinya adalah ini, kamu sudah paham karena kamu belajar. Berarti Yakobus lagi bilang, kalau kamu ada hadapi pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman, waktu kamu berhadapan dengan kesukaran, air mata, kemalangan, kesukaran, beban berat. Nah ini yang Yakobus bilang, kamu kan tahu. Kamu kan sudah belajar. Harusnya kamu paham bahwa ini bukan untuk celakakan kamu. Ini untuk bikin kamu semakin teruji di dalam kualitas. Makanya Yakobus bilang, sebab kamu tahu. Halo? Makanya begini Bapak Ibu. Waktu saudara dan saya menghadapi proses kehidupan, begini loh. Jangan isi dengan keluh kesah. Jangan isi tentang kesimpulan dangkal berkaitan dengan pemahaman saudara dan saya yang dangkal tentang Tuhan. Waktu kita berhadapan dengan kesukaran dalam kehidupan, jangan buru-buru tuduh Tuhan tidak adil. Jangan buru-buru marah kepada Tuhan. Jangan buru-buru berkata atau mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu jahat. Ini yang Yakobus bilang, seharusnya dalam proses berjalannya hidup, kamu belajar sampai kamu paham. Sebab kalau orang tidak belajar hidup, Bapak Ibu, orang tidak akan paham bahwa ternyata ini, Tuhan tidak pernah berupaya untuk celakakan kita. Justru pencobaan harus datang supaya pada akhirnya saudara dan saya ditemukan teruji atau enggak dalam kualitas. Betul? Coba. Saudara kalau punya pabrik yang memproduksi barang tertentu, sebelum barang itu di launching kepada publik, selalu akan melampaui proses QC kan. Quality control. Betul? Itu barang akan diuji dulu. Kalau sudah ketahuan bagus dan memenuhi standar, baru dilepas kepada publik. Loh, itu kan sebuah sistem yang ternyata terjadi sangat alami dalam hidup kita sehari-hari. Kayak contoh, anaknya kita, tidak mungkin kita kasih sepeda dan lepaskan dia dengan sepeda di jalan raya. Sampai kita latih dia dulu berkali-kali sampai kita sudah menemukan bahwa ternyata begini. Waktu kita lepas dia dengan bawa sepeda di dalam rumah mungkin, di pekarangan mungkin, di kampung mungkin. Ternyata dia sudah bisa kuasai setir. Dia teruji kuasai setir. Berjalan naik sepeda bisa tegak, bisa lurus, tidak goncang, tidak. Dia bisa lurus, baru setelah itu kita bisa percaya dia berjalan lebih jauh kan. Proses ini adalah hal yang alami terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi masalahnya adalah begini. Waktu orang berhadapan dengan kisah nyata dalam hidup tiap-tiap hari, masalah dari kebanyakan orang adalah orang tidak belajar hidup. Makanya orang tidak paham. Orang tidak belajar firman.
Makanya orang tidak paham bahwa memang ternyata pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman itu harus ada untuk membuktikan seberapa kuat kualitas ilahi itu ada dalam saudara dan saya. Supaya pada akhirnya kalau toh Tuhan lepas kita untuk menjalani kehidupan, Tuhan akan tenang sebab Dia tahu kita teruji. Tuhan mau lepas kita sampai kepada kayak itu, Alkitab bilang, kamu domba diutus ke tengah-tengah serigala. Kalau domba nggak teruji di akar, domba ketemu serigala, domba bisa berubah jadi serigala. Pencobaan terhadap iman atau pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman itu penting. Supaya pada akhirnya sebagai domba, kalau toh saudara dan saya dilepas di tengah-tengah serigala, saudara dan saya tidak rusak identitas. Cukup jelas Bapak Ibu? Makanya kenapa Yakobus bilang ini? Kan kita tahu. Kita sudah belajar hidup. Makanya kita paham. Bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud celakakan kita. Dia hanya mau supaya kita ditemukan, saya ulang, sebagai orang yang sangat disiplin, tidak terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran. Dia hanya mau untuk supaya kita terbukti tentang apa yang tersimpan di dalamnya kita. Dalam tekanan kita berespon benar. Dalam kesusahan kita teruji dalam iman. Itu aja yang Tuhan mau. Amin. Bukan dalam kesusahan gugur iman Pak Ibu. Kalau dalam kesusahan saudara dan saya gugur iman, berarti jelas kita nggak paham siapa Tuhan. Kita nggak paham kebenaran. Kita nggak belajar tentang hidup. Bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud menciderai kita. Amin. Sekarang di ayat 3 Yakobus bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini menarik sekali. Tahukah saudara arti dari kata ujian? Dokimion. Dokimion itu salah satu pengertiannya kata ujian adalah begini. Ujian pembuktian sifat. Uji pembuktian sifat. Makanya tadi saya bilang, mau uji orang berintegritas atau tidak, kasih uang. Percayakan kelola uang. Nanti kita akan tahu sifatnya bagaimana. Ujian, dokimion, ujian iman artinya adalah begini. Pembuktian, mari kita uji. Dia punya sifat yang berkaitan dengan iman, teruji enggak? Sudah? Nah yang menarik, kata ujian atau dokimion, yang menarik adalah ini. Uji kelayakan. Uji kelayakan. Layak beroperasi atau tidak. Contoh, rumah sakit. Untuk mendapatkan high recommended atau apa ya Pak? Pengakuan standar berkualitas dan seterusnya. Rumah sakit dalam bentuk apapun itu harus mengalami yang disebut dengan uji kelayakan. Kalau ternyata dalam proses uji kelayakan tidak memenuhi standar, ya nggak bisa. Tahukah saudara bahwa Tuhan tebus kita pakai darah yang mahal, bukan untuk menghasilkan anak-anak gampang yang low quality, yang rendah kualitas. Tuhan tebus kita pakai darah mahal supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang percaya yang kualitasnya teruji. Mau diuji dengan cara apa aja kita teruji. Kalau toh imannya kita mau dikenakan apa yang disebut dengan uji kelayakan iman. Kalau toh uji kelayakan iman harus terjadi di dalam kita. Nah itu penting. Kalau saudara dan saya punya iman tidak lolos uji kelayakan, percayalah. Kesusahan model ringan mungkin bikin kita tetap bertahan dalam iman. Tapi kesukaran model berat, kalau itu datang dan kita punya iman tidak lolos uji kelayakan, tinggal tunggu waktu. Teman-teman dan saya, Bapak Ibu dan saya bisa gugur iman di tengah jalan. Makanya dengarkan ini baik. Kalau tahu kesengsaraan, kesukaran, apalagi tadi proses berat, air mata, apalagi kemalangan, saya soroti kisah Ayub, tragedi,
terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kasih tahu untuk diri sendiri, tenang. Tenang. Kamu sudah tahu hasil akhir yang dimaui oleh Tuhan. Tenang. Kamu sudah tahu. Kamu sedang diuji aja. Apa yang terbukti, tersimpan di dalam kamu. Tenang. Yang sedang dikerjakan di dalam kamu adalah persoalan sifat, karakter, integritas, kasih, kesetiaan. Coba, tenang. Kamu sedang ada pada sebuah keadaan uji kelayakan. Iman kamu harus teruji. Kamu tidak boleh gampang terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran. Bukankah Alkitab sudah bilang dari awal, Bapak Ibu? Bahwa nanti di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di hari-hari terakhir akan datang penyesatan. Kenapa kau saudara bertanya? Kenapa saya punya hidup harus berhadapan dengan proses berat, kesukaran, malapetaka, air mata, kemalangan, apalagi you name it aja. Kenapa dalam hidup saya sementara saya lagi berupaya kejar Tuhan, takut kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Kenapa kesukaran datang? Dengarkan ini baik. Supaya saudara dan saya lulus tes kelayakan berkaitan dengan iman di dalam kita. Kalau uji kelayakan ini terhadap imannya kita tidak Tuhan kerjakan, saya ulang. Di musim kesukaran, saudara dan saya gugur iman. Di musim kesukaran, saudara dan saya bisa disesatkan. Makanya hari ini kalau toh kita berhadapan dengan kesukaran, kasih tahu untuk kesukaran yang sedang kita hadapi. Saya akan jalani kamu dengan ketenangan jiwa. Sebab saya tahu bahwa kalau saya tenang hadapi kamu, kalau saya bergantung kepada Tuhan, kalau saya tidak terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran, maka kamu akan menjadi batu loncatan bagi saya, sehingga pada akhirnya Tuhan akan menarik kesimpulan tentang saya bahwa ini anak, dia lulus tes kelayakan berkaitan dengan iman. Loh, hal yang kayak gini kan harus kuasai kita punya cara berpikir, Pak Ibu. Supaya yang tadi saya bilang, jangan gampang curigai Tuhan. Justru apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini, itu penting bagi kita di masa depan. Bayangkan begini. Bukankah sia-sia pengorbanan Kristus kalau ternyata kita tidak tahan uji dalam proses berat? Bukankah sia-sia pengorbanan Kristus bagi kita kalau ternyata begini, hanya gara-gara kesukaran dan air mata yang tumpah, saudara dan saya gugur iman di tengah jalan? Bukankah sia-sia? Tuhan tentu saja tidak mau pengorbanannya sia-sia untuk kehidupan saudara dan saya. Makanya kenapa? Dia ajar kita firman berkali-kali. Dia didik kita dalam proses kehidupan berkali-kali. Dia nggak apa-apa itu membiarkan kita harus berhadapan dengan kisah pilu, kisah sedih yang meneteskan air mata. Sebab Tuhan punya target. Pada titik ini kamu harus lolos uji kelayakan berkaitan dengan kamu punya iman. Amin. Sudah bisa melihat Pak, Ibu? Jangan gampang curiga dulu. Pahamilah bahwa justru waktu saudara dan saya susah, ini titik-titik krusial dalam hidupnya kita yang akan memberitahukan kepada kita bahwa sedalam apa kamu sudah mengakar di dalam mempercayai Tuhan. Coba-coba, sekarang mari kita lihat kata iman, sebab ini penting. Kata iman, pistis, itu artinya adalah ini, keteguhan dalam sebuah sistem kebenaran. Jadi garis bawahi, kenapa Yakobus sampai bilang begini, bahagialah, tenanglah kamu punya jiwa. Soal kamu sudah tahu bahwa pencobaan, ujian terhadap iman, maksudnya adalah, mari saya ulang, bikin kamu teruji sebagai manusia berintegritas, teruji sebagai manusia yang hidup dalam kasih, teruji sebagai manusia yang karakternya, sifatnya mewakili kebenaran. Lalu Alkitab bilang, kamu harus dibawa masuk kepada pencobaan, ujian iman. Sebab yang Tuhan mau adalah supaya begini, kamu didapati teguh di dalam sebuah sistem kebenaran. Saudara tahu kata teguh punya arti itu? Mau digoncang dengan cara apa aja, gak gugur. Teguh aja dalam sistem kebenaran. Nah, sistem kebenaran di dalam kita
itu harus melampaui sesuatu yang disebut dengan istilah uji kelayakan. Saudara tahu kan bahwa ada banyak perusahaan besar di dunia yang waktu mereka membangun sistem, mereka akan sewa juga para hacker untuk begini, coba bobol kita punya sistem. Bobol atau enggak? Perusahaan-perusahaan besar dunia berani banget gelontorkan uang dalam jumlah besar hanya untuk kepentingan begini. Saya ulang, sewa hacker untuk kepentingan bobol sistem. Kenapa mereka mau melakukan tindakan itu perusahaan besar? Sebab yang mereka mau adalah begini, sistemnya solid, kuat, gak bisa dijebol. Sudah tahu kan? Sesuatu yang tersistem itu akan menjaga alur apa saja. Keuangan yang sistemnya kuat gak gampang jebol. Perusahaan yang sistemnya kuat gak gampang runtuh. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, kamu harus berbahagia kalau kamu masuk dalam pencobaan. Kamu harus berbahagia kalau pencobaan yang terjadi dalam kamu yang kehidupan berkaitan dengan ujian iman. Sebab rupa-rupanya yang sedang terjadi adalah bukan cuma tentang persoalan uji sifat kamu, uji integritas kamu, uji kasih di dalam kamu, uji kelayakan mengenai kualitas di dalam kamu. Tapi Alkitab juga bilang ini, kamu harus lolos uji kelayakan yang berkaitan dengan begini, sistem kebenaran di dalam kamu teguh nggak? Bisa dijebol oleh karena kesukaran lalu kamu gugur iman nggak? Atau waktu kesukaran datang, kamu punya iman tetap teguh karena sistemnya nggak bisa dijebol. Makanya saya bilang, ayat 2 dan ayat 3 sebenarnya adalah sesuatu yang telah kita alami secara natural dalam hidup tiap-tiap hari. Ya, dalam proses hidup tiap-tiap hari. Kayak tadi saya bilang, perusahaan yang punya sistem akan selalu melakukan tes kelayakan terhadap kekuatan sistem. Bisa dijebol enggak? Kalau enggak bisa dijebol, mereka udah tahu bahwa kita akan bertahan sampai ke depan. Sekarang berkaitan dengan Tuhan dan kita, berkaitan dengan iman kepada Tuhan di dalam kita, mari saya ulang, harus melampaui uji kelayakan. Sistem terbangun kuat enggak? Masa gara-gara dikecewakan sama orang kita kecewa kepada Tuhan? Hanya gara-gara hidup yang sukar kemudian kita kecewa kepada Tuhan dan gugur iman? Hanya gara-gara kita mengalami kesukaran dalam kehidupan, air mata, kemalangan, tragedi, lalu kita gugur iman di dalam Tuhan? Terlalu dangkal, terlalu rendah Bapak Ibu. Harusnya saudara dan saya ditemukan, mau diuji dari semua sisi, kita tahan banting. Kenapa? Karena ini yang Alkitab bilang, sistem kebenaran telah terbangun teguh di dalam kita. Itu iman. Amin. Apakah iman? Ini menarik. Persetujuan yang mendatangkan kepatuhan. Persetujuan, pistis itu sama dengan, iman sama dengan persetujuan yang mendatangkan kepatuhan. Dari mana saudara dan saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang beriman? Sederhana. Waktu Tuhan sedang bentuk kita setuju, lalu kita taat aja. Kata patuh sama dengan taat. Coba lihat, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Kenapa dia dikenal sebagai bapa orang beriman? Karena waktu Tuhan turun tangan dan mulai bekerja dalam Abraham punya kehidupan, Abraham tidak ada bantahan. Abraham setuju aja di dalam kepatuhan, setuju aja di dalam ketaatan. Makanya lihat, Tuhan berhasil membangun kualitas atau sistem iman di dalam dia, sehingga pada akhirnya Abraham dipanggil Bapak orang beriman. Kalau tidak ada persetujuan dengan Tuhan, saudara dan saya akan sukar sekali untuk taat kepada Tuhan. Sedangkan iman itu salah satu definisinya adalah kamu setuju dulu dengan Tuhan, baru nanti kamu taat. Kalau Tuhan bilang belok kiri, kalau kamu tidak setuju belok kiri,
maka kamu akan pilih untuk belok kanan. Itu bukan iman. Kalau Tuhan suruh belok kiri, walaupun kamu tidak tahu belok kiri, ya kamu akan ketemu dengan apa? Tapi kamu sudah tahu bahwa Tuhan tidak mungkin celakakan kamu. Lalu kamu setuju aja dengan Tuhan, oke, Tuhan suruh belok kiri, saya belok kiri. Kepatuhan itu yang Alkitab bilang, itu iman. Makanya kenapa Yakobus bilang begini loh. Pencobaan ini berkaitan dengan ujian iman. Supaya pada akhirnya melalui cerita dalam hidupnya kita, saudara dan saya punya iman lolos uji kelayakan. Artinya kenapa sampai kesukaran dan so harus terjadi dalam saudara dan saya punya kehidupan. Supaya pada akhirnya kita ini ditemukan. Langkah terakhir yang menjadi pilihan kita dalam kesimpulan apa aja adalah ketaatan. Karena kita telah terbiasa setuju dengan tangan pembentukan Tuhan di dalam kita. Amin. Coba. Mari lihat ayat 3. Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Coba lihat. Sistem Tuhan uji di dalam kita. Disiplin Tuhan bangun di dalam kita. Sifat Tuhan bangun di dalam kita. Kualitas Tuhan bangun di dalam kita. Rupa-rupanya Alkitab bilang ini, kenapa kamu harus bahagia dalam pencobaan? Kenapa kamu harus berhadapan dengan ujian terhadap iman? Karena ada satu target yang Tuhan mau capai dalam saudara saya punya kehidupan. Alkitab bilang ini, ketekunan. Apakah ketekunan? Ketekunan Yunani bilang hipomone. Hipomone itu artinya begini Pak, Ibu, daya tahan. Daya tahan yang memungkinkan kamu bertahan waktu menghadapi apa aja. Ulang. Pencobaan, ujian iman, target Tuhan, kamu punya ketekunan. Ketekunan sama dengan apa tadi? Daya tahan yang memungkinkan kamu untuk bisa bertahan hadapi apa aja. Coba. Daya tahan. Saya kalau sudah cukup lelah gitu, sudah flu nggak berhenti, bersin nggak berhenti, saya akan pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin C. Gitu. Nah setelah itu nanti pulih, daya tahan jadi kuat lagi, bisa jalan lagi. Nah sekarang kenapa sampai Yakobus bilang di ayat 2? Kamu harus bahagia waktu kamu berhadapan dengan pencobaan. Kamu harus bahagia kalau kamu harus berhadapan dengan ujian iman. Karena targetnya adalah begini, kamu punya daya tahan untuk bisa hadapi apa aja. Dan kamu bertahan. Halo? Ada orang yang kena gerimis, kepala pusing. Ada yang ngalamin itu enggak di sini? Ada orang yang hadapi hujan badai petir, kepala tidak pusing sama sekali. Ada orang yang waktu naik kapal, ya gelombang cuma sepukul 2 pukul, sudah pusing, tumpah-tumpah. Ada orang yang sudah naik kapal nih, badai datang, kapal terbuang ke atas, turun lagi berhadapan dengan gelombang 7 meter, 10 meter, tahan banting. Pertanyaannya, kok bisa? Sederhana. Yang tahan banting waktu berhadapan dengan gelombang 7 sampai 10 meter. Karena dia terbiasa hadapi gelombang. Ulang. Terbiasa dihajar gelombang. Yang tidak terbiasa dihajar gelombang yang tadi saya bilang. Ya Allah, harus pukul 2 pukul gelombang, sepukul 2 pukul saja. Itu isi perut udah keluar hebat-hebat tuh. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Sederhana. Dalam perjalanan kisah hidup,
Dia cuma berhadapan dengan gelombang sepukul dua pukul. Tidak, apa tadi Alkitab bilang? Tidak punya daya tahan sehingga mampu bertahan menghadapi apa aja. Sekali waktu saya ketemu dengan satu orang, baik sekali orang Ambon. Dia dan suaminya diutus ke satu pulau. Nah, untuk menyeberang dari Ambon ke itu pulau, mau tidak mau harus naik kapal. Nah dia suka cerita tuh. Kalau dia ketemu saya pas saya ada di Ambon, saya suka tanya, kapan datang? Lalu dia akan jawab misalnya kemarin atau misalnya 3 hari yang lalu. Nah saya akan selalu bertanya sama dia. Laut aman? Kadang kalau aman dia bilang kayak minyak usi. Gitu. Maksudnya apa sih? Iya minyak aja gitu. Lurus aman gitu. Tapi kalau saya suka tanya, laut aman? Dia bilang, mama Nah itu sudah ada masalah tuh. Mama kenapa? Saya tanya, bagaimana? Saya tanya. Kemarin maksudnya. Itu gelombang pukul ketong, gelombang pukul kita tuh, pukul kapalnya. Itu kapal naik 7 meter, gelombang pukul akan naik 7 meter, akan naik 10 meter. Maksudnya naik aja 7 meter, 10 meter gitu. Lalu saya tanya, Ale bagaimana? Dia bagaimana? Usi bagaimana gitu? Dia bilang aman. Jawaban aman. Itu saja. Karena sudah terbiasa. Makanya kalau sampai Alkitab bilang, kamu harus bahagia loh. Kalau kamu masuk ke dalam pencobaan. Kamu harus bahagia. Kalau kamu masuk di dalam ujian iman. Kamu sudah tahu hasil akhirnya. Kamu akan dapat ketekunan. Apa tadi? Daya tahan. Supaya bisa bertahan. Hadapi apa aja. Makanya saya suka bilang begini. Menangis boleh, cengeng tidak. Dalam kesukaran hidup kita nangis, enggak apa-apa. Kita masih manusia, bukan robot, bukan malaikat. Dalam kesukaran nangis boleh, nangis. Hati pilu boleh. Tapi tidak boleh cengeng. Nah supaya saudara dan saya ditemukan sebagai orang yang tahan banting, tidak gampang cengeng, lalu sedikit-sedikit bilang sama Tuhan, lebih baik kalau begini caranya mati lebih baik. Kalau supaya kalimat-kalimat seperti itu tidak terbiasa keluar lagi dalam hidupnya kita, sederhana Alkitab bilang, ya sudah. Kalau digiring masuk ke dalam pencobaan, digiring masuk ke dalam ujian iman, berbahagialah, tenanglah dalam jiwa, sebab kamu sudah tahu hasil akhirnya apa. Kamu akan dibantu oleh Tuhan untuk punya ketahanan yang solid di dalam, sehingga waktu kamu hadapi apa aja, kamu tahan banting. Halo? Bagaimana? Kata ketekunan, nah ini menarik. Ketekunan itu artinya adalah begini, hipomeno itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Keren sekali. Ketekunan adalah karakteristik seseorang yang tidak menyimpang dari tujuan. Jadi kenapa kita harus masuk ke dalam pencobaan ujian iman? Satu, saudara dan saya punya daya tahan. Tapi yang kedua, Alkitab bilang supaya kamu punya ketekunan, artinya adalah ini, supaya di dalam kamu muncul karakteristik dari manusia yang tidak terbiasa menyimpang dari tujuan. Makanya lihat saja, orang-orang yang hidupnya dibombardir oleh proses berat. Lihat saja, mereka adalah orang-orang yang teguh aja kalau sudah berpegang kepada satu hal. Teguh berpegang pada prinsip, teguh berpegang pada nilai, teguh berpegang pada tujuan. Tidak gampang diselewengkan. Kenapa? Sudah terbiasa terlatih oleh tempaan hidup. Amin. Apakah ketekunan? Ketekunan ini enak sekali. Bagus sekali pengertian berikutnya. Tekun sama dengan tahan banting, tabah, sabar, berpegang teguh pada iman, berani. Itu ketekunan. Hipomone.
Berarti Alkitab lagi bilang, kenapa kamu masuk pencobaan? Kenapa kamu kena ujian iman? Apa tadi Alkitab bilang? Tabah, sabar, berani, iman, ngakar pada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Orang banyak tidak sabar hadapi proses. Karena sederhana, mereka tidak paham tujuan akhir. Yakobus bilang, kan kamu sudah belajar hidup. Harusnya kamu paham bahwa sukarnya hidup. Kalau kamu tetap bertahan dalam kebenaran, toh yang ini pun akan selesai. Kalau yang sukar saja selesai, berarti kesukaran berikutnya waktu kamu hadapi, kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih sabar, kamu akan jadi orang yang lebih berani untuk hadapi aja apa aja. Sebab yang susah pernah kamu selesaikan, yang ini pun sekalipun sukar kamu bisa. Nah itu yang disebut dengan ketekunan. Amin. Lalu Alkitab bilang di ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Lihat, ketekunan menghasilkan buah matang. Sifat berkualitas di dalam kita, buah sama dengan keteladanan. Keteladanan itu harus matang di dalam kita. Ketekunan lahir karena proses pencobaan dan ujian, tekanan, kesukaran dan seterusnya menghasilkan ketekunan. Tapi Alkitab bilang, ketekunan akan membuat kamu menghasilkan buah yang matang, keteladanan yang teruji. Lalu Alkitab bilang, supaya kamu sempurna. Ingat ini baik, kata sempurna, kalau Alkitab bilang kata sempurna dalam perjanjian baru, itu artinya satu, ini dewasa. Berarti teleios, berarti sekarang kita paham. Kenapa kita perlu tenang? Waktu hadapi kesukaran hidup, tenang. Kamu lagi ada dan berhadapan dengan ujian, uji kelayakan. Terhadap keyakinan kamu akan Tuhan. Tentang sifat kamu, karakter kamu, pemahaman kamu, daya tahan kamu. Targetnya adalah kamu menghasilkan ketekunan. Target berikutnya adalah kamu menghasilkan keteladanan. Target berikutnya adalah kamu matang. Kamu dewasa dalam hidup. Sudah? Utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sudah? Ayat 2 sampai ayat 4 selesai. Sudah paham? Sekarang lihat ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lanjut ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berikutnya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, garis bawah ini. Kenapa setelah ayat 2, 3 dan 4 Yakobus bilang, lalu di ayat 5 tiba-tiba dia bilang begini, masing-masing orang harus minta hikmat dari Tuhan. Kenapa orang harus minta hikmat dari Tuhan? Alkitab kan tadi bilang begini kan, supaya apa tadi? Orang jangan bimbang, supaya orang jangan gampang diombang-ambingkan, supaya orang jangan mendua hati, supaya orang jangan ada pada kondisi begini, tidak tenang hidupnya. Orang butuh hikmat. Nah, kenapa orang harus minta hikmat dari Tuhan? Sebab ternyata ini, kalau saudara tidak paham ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, saudara dan saya akan gampang bimbang jalani hidup. Mendua hati jalani hidup. Kadang percaya kepada Tuhan, kadang tidak. Kadang bergantung kepada Tuhan, kadang tidak. Kadang berharap kepada Tuhan, kadang tidak. Kadang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kadang tidak. Kadang percaya kepada Tuhan, kadang tidak. Makanya kenapa Yakobus bilang ini? Kamu akan berhadapan dengan kesukaran. Kamu akan berhadapan dengan aniaya. Kamu akan berhadapan dengan air mata. Kamu akan berhadapan dengan kemalangan. Kamu akan berhadapan dengan proses yang berat. Kamu perlu berbahagia. Sebab kamu tahu, kamu cuma lagi diuji aja tentang kualitas di dalam. Kalau kamu lolos uji kelayakan, kamu akan ditemukan sebagai orang yang punya daya tahan solid untuk menghadapi apa aja. Kamu akan ditemukan sebagai orang yang, apalagi tadi?
menghasilkan keteladanan dalam hidup, kamu akan ditemukan sebagai orang yang, Alkitab tadi bilang apa? Dewasa. Makanya begini Alkitab bilang, ya kalau bilang ini, makanya minta hikmat dari Tuhan. Setiap kali kamu menghadapi proses berat, datang pada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya butuh hikmat. Supaya waktu saya masuk dalam pencobaan, waktu saya masuk dalam ujian iman, hikmat perlu bekerja di dalam saya supaya pada akhirnya saya bertahan teguh kepada sistem kebenaran yang telah tertanam di dalam saya. Saya bertahan teguh kepada kebenaran yang Tuhan sudah ajar. Saya butuh hikmat supaya saya tidak terprovokasi keluar dari jalur kebenaran. Kalau saudara dan saya punya hikmat, nanti lihat aja, kita nggak gampang menjadi orang-orang yang percaya Senin Kemis. Senin dan Kamis aja percaya. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu tidak percaya. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang gampang diombang-ambingkan oleh kesukaran hidup. Kalau toh hidup sukar, so what? Terus mau apa? Karena memang faktanya hidup susah. Mau hidup enak? Ya pulang ke surga toh. Mau hidup nyaman? Pulang ke surga. Pulang ke Bapa punya rumah. Maka proses selesai, kemalangan selesai, kesukaran selesai, tragedi selesai, air mata selesai. Mari saya tanya, siapa yang setelah ini mau berkata kepada Bapak, Pak, kalau boleh setelah pulang gereja saya pulang ke rumah Bapak juga. Ada yang mau berdoa begitu? Banyak orang takut mati Pak, Ibu. Takut mati dan takut hidup juga. Hidup sukar gak mau, disuruh mati gak mau, berat kan? Makanya kenapa Alkitab bilang ini, Yakobus pintar sekali ini laki-laki. Dia bilang ini, kamu minta hikmat. So, kalau kamu punya hikmat, kamu akan paham betul ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kalau kamu paham betul ayat 2, ayat 3, ayat 4, maka yang terjadi adalah ayat 6, ayat 7, ayat 8 gak mungkin terjadi dalam kamu. Kamu akan menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kamu akan jadi orang yang hatinya tidak mendua. Kamu akan jadi orang yang teguh aja di dalam Tuhan dan kebenaran. Sebab kita sudah tahu, oh enggak apa-apa, hari ini saya menangis. Artinya adalah Tuhan sedang bawa saya aja untuk uji kelayakan apakah iman saya mengakar kuat dalam Dia atau tidak. Kalau tuh saya teruji setelah ini selesai. Saya tekun, saya dewasa, saya menghasilkan keteladanan. Terakhir, apakah hikmat? Hikmat sama dengan Bapak Ibu. 1, kebijaksanaan. Orang bijak menimbang lebih banyak, tenangkan diri lebih banyak, baru bersikap. Orang tidak bijak biasanya bicara paling banyak, otak tidak dipakai. Hasilnya adalah keputusan salah, pilihan salah, baper, gampang marah kepada Tuhan. Kecewa kepada kehidupan? Tidak. Makanya Yakobus bilang, kamu minta hikmat. Kamu minta supaya kamu jadi bijaksana. Supaya kamu bisa memahami alasan di balik peristiwa. Supaya kamu paham betul apa yang sedang Tuhan mainkan kalau kamu punya kehidupan. Supaya pada akhirnya kamu tahu bahwa gak apa-apa. Kalau Tuhan mau bermain, bermain saja. So, saya sudah tahu, selesai Tuhan bermain, saya jadi orang, selesai. Itu hikmat. Kebijaksanaan. Apakah hikmat? Menarik sekali. Hikmat artinya adalah begini. Kecerdasan. Karena. Menarik sekali. Sofia, hikmat itu Sofia. Sudah? Hikmat artinya adalah kecerdasan. Karena terlatih dan terpelajar. Jadi Yakobus lagi bilang ini kepada Tuhan. Kalau kamu butuh hikmat, kepada kita. Kalau kamu kurang hikmat, minta sama Tuhan, kasih buat saya kebijaksanaan. Kalau kamu kurang hikmat, Yakobus bilang begini, ya sudah, minta sama Tuhan, tolong latih saya supaya saya terpelajar dalam cerita hidup, supaya pada akhirnya iman saya solid, sistem kebenaran terbangun di dalam saya, uji kelayakan, saya lolos dalam persoalan iman. Berhadapan dengan apa aja, saya tahan banting. Nangis gak apa-apa, tapi saya tidak akan minta mati kepada Tuhan. Sebab begini, kalau toh memang selama hidup saya harus berhadapan dengan aniaya, bring it on. Saya akan menghadapinya. Sebab saya tahu, akibat dari ini, saya tekun.
Akibat dari ini keteladanan lahir dari saya. Akibat dari ini saya akan dikenal sebagai orang dewasa. Bayangkan, tidak ada ujian iman, tidak ada pencobaan. Saudara dan saya seumur hidup tidak tahan uji, tidak mungkin jadi dewasa. Amin. Makanya Yakobus bilang, kalau kurang iman, kalau kurang hikmat bagaimana? Saya kurang bijaksana Tuhan. Saya sering salahkan Tuhan dalam kisah hidup. Saya kurang hikmat, saya minta hikmat. Supaya waktu ujian datang, saya tenang. Saya kurang hikmat Tuhan. Saya kurang bijak. Saya kurang sabar. Saya kurang ketekunan. Kasih hikmat buat saya. Supaya saya sabar, saya tekun, selesaikan proses dan keluar sebagai orang yang teruji. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara, mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan.